Ya, saya bersyukur untuk kesempatan melayani seminar kemarin begitu ya. Dan kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah tentang doa. Saya coba tayangkan sebentar, saudara. Soku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Yohanes 17 ayat 20-23. Yuk kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya, kita buka Alkitab, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus berdoa demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jemaat dan orang-orang Kristen itu berbeda-beda tipe kerohaniannya. Di dalam sebuah buku yang dikarang oleh Gary Thomas, dia berbicara tentang temperamen spiritual. Ada orang-orang yang lebih bisa mengalami atau merasakan hadirat Tuhan itu ketika di alam terbuka. Orang seperti itu disebut naturalis. Ada orang-orang yang lebih mengekspresikan kasihnya kepada Allah melalui melawan korupsi, melawan kejahatan dan ketidakadilan. Ini orang-orang yang alirannya social justice. Ada orang-orang tertentu yang lebih suka merenungkan firman Tuhan seperti Maria, kemudian berdoa, orang-orang yang lebih mementingkan devosi. Ada banyak orang Kristen, tipe-tipe yang berbeda-beda. Dan saya yakin kalau sudah bergaul dengan banyak orang Kristen, sudah akan menemukan, oh iya ya, orang ini berbeda dengan saya. Ada tipe intelektual seperti C.S. Lewis, yang mengasihi Allah dengan segenap akal budinya. Mantan ateis yang bertobat jadi orang Kristen dan menjadi apologet, mungkin yang paling berpengaruh di abad 20. Kalau sudah membaca tulisan-tulisan C.S. Lewis, sudah melihat, wow, orang ini benar-benar pintar sekali. Dan dia menjelaskan iman Kristen di dalam konteks dia hidup. Yang pasti saudara-saudara, ada sebagian di antara kita yang lebih suka berdoa dari yang lainnya. Ya. Nah, saya sebenarnya termasuk orang yang kalau boleh jujur kurang terlalu. Ini ngomongnya gak enak gitu ya. Kurang terlalu, ya bisa dibilang lah persekutuan doa itu bukan favorit saya lah begitu. Lebih condong ke tipe intelektual dan naturalis gitu. Suka sekali di alam. Tetapi di dalam bagian ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah seorang guru, Tuhan, Tuan, dan pendoa. Dan menarik sekali di dalam bagian yang kita baca tadi, Yesus tuh berdoa bagi dirinya, bagi murid-muridnya saat itu. Dan yang paling menarik dalam ayat 20 yang kita baca, Yesus berdoa untuk saudara saya yang saat ini duduk di ruangan ini. 2000 tahun yang lalu ketika sang anak Allah berjalan di atas muka bumi, dia sudah memikirkan kita. Dia sudah mendoakan kita, yaitu orang-orang yang disebut dalam ayat 20 sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus melalui pemberitaan mereka, yaitu murid-murid generasi awal gereja. So bisa bayangkan kalau para rasul tidak memberitakan Injil. Tidak ada gereja hari ini. Gereja bertumbuh menjadi umat milik Allah. Saudara saya menjadi umat tebusan Allah karena di sepanjang sejarah ada orang-orang yang terus memberitakan Injil. Hari ini kita ada, sebagaimana kita ada. Tadi menyanyikan pujian tadi, dipimpin dengan sangat baik. Wow. Salib Kristus mempersatukan kita. Jadi
Kristus sudah mendoakan kita dan sudah memikirkan kita. Dan doa, saudara, itu membuat kita bisa juga bersatu. Kesatuan kita, terkadang kalau, saudara pernah dengar kalimat ini enggak? Kalau saudara berdoa, saudara tidak bisa berdosa. Dan kalau saudara berdosa, saudara tidak bisa berdoa. Doa itu menjaga hidup kita kudus. Doa itu menjaga kesatuan kita. Doa itu begitu berpengaruh dalam hidup kita. Cuman kita ini sering mengabaikannya. Apalagi kalau kecenderungannya yang intelektual. Ada yang kecenderungannya berbeda. Beraksi dan aktif pelayanan. Social justice. Kadang kita kurang berdoa. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Kristus itu berdoa. Dan terutama kita mau menyorot. Apa doa Kristus bagi saudara dan saya. So, aku ingin kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian pasal 17 Injil Yohanes ini. Ini pasal 17 Yohanes 17 ini adalah doa terpanjang Yesus yang direkam. Yang direkod oleh muridnya. Dan ini konteksnya di dalam pasal-pasal sebelumnya. Terutama mulai Yohanes 13 sampai 16. Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan diri untuk menuju ke tiang salib. Untuk ditinggikan ke atas tiang salib. Dia menyampaikan pesan-pesan perpisahan. Farewell discourse. Pesan perpisahan itu pentingnya. Kita kan biasa mengasihi seseorang dan kalau orang yang kita kasih itu mau dipanggil Tuhan. Kita ingin mendengar pesan-pesan terakhirnya. Farewell discourse itu begitu penting untuk melihat sebuah jendela untuk masuk mengenal ke dalam isi hati seseorang. Dan melalui farewell discourse ini, pesan-pesan perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita bisa melihat isi hati Tuhan. Dan di dalam pasal 17, kita melihat isi hati Tuhan melalui doanya. Jadi kita melihat isi hati Tuhan Yesus melalui pesannya dan doanya. Apa yang dipesankan oleh Tuhan dalam pasal yang ke-13, Yohanes pasal 13, supaya kita ini saling melayani dan saling mengasihi. Supaya kita ini saling membasuh kaki satu sama lain, supaya Kristus memberikan teladan bagi kita. Cuman kita ini biasanya mau sih membasuh kaki Tuhan gitu ya. Tapi kalau membasuh kaki sesama bau. Kita ini senang melayani Tuhan, ya. Tapi melayani sesama itu sulit. Padahal cara untuk melayani Tuhan adalah melayani sesama. So ini kasih Tuhan, Yesus mengajarkan sebuah teladan. Dia bukan cuma berkhotbah, dia mendemonstrasikan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan berpesan, kamu harus saling mengasihi karena dengan itu dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dalam pasal 14 Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Di dunia ini kita ini adalah peziarah. Saudara saya ini adalah seorang pelancong di tengah dunia ini. Sementara bertenda, berkemah. Tapi Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia akan menjemput kita. Pasal 15 Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana cara supaya dalam hidup ini kita sebagai murid-muridnya bisa berbuah. Di dalam karakter kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Dan dia berkata sama seperti ranting-ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Demikian kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dengan cara itulah kita bisa berbuah lebat. Ini pesannya. Kita harus terus menjaga hubungan personal dengan Tuhan. Dan dalam pasal 16 Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Dan penganiayaan yang akan datang. Semua orang yang menjadi murid Kristus harus disertai dengan Roh Kudus. Dan kemudian Tuhan Yesus menjanjikan itu. Dan harus siap menghadapi apa? Penganiayaan. Sepanjang sejarah gereja, darah para martir itu adalah benih gereja. So aku belum lama, beberapa tahun lalu saya membaca buku berjudul IMN. Ada di Tokopedia, sudah diterjemahkan. Saya seorang Nasrani, IMN. Buku itu berisi kisah-kisah martir bukan zaman dahulu yang lama. Tapi yang baru saja terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Orang-orang Kristen menderita di mana-mana. Mengalami penganiayaan. Verbal, material, fisik, kehilangan rumah, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga. Oleh banyak ekstremis. Kaum radikal.
dari agama tertentu. Saya sarankan saudara baca. Kalau saudara merasa hidupmu tuh banyak pergumulan, saudara baca buku itu, nanti terasa ringan. Percayalah. Jadi saudara beli dan baca buku berjudul IMN itu, saudara merasa wow, saya ini bisa beribadah seperti ini is a privilege. Ada banyak orang yang harus menumpahkan darah untuk beribadah. Hanya karena dia mengaku diri Kristen saja. Dia harus kehilangan keluarganya, nyawanya, rumahnya. Suku penganiayaan itu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Joy and suffering itu bagian dari kehidupan gereja mula-mula. Bukan hanya penganiayaan tapi sukacita. Anehnya ada paradoks di dalam kekristenan. Gereja dianiaya tapi umat Allah itu terus hidup dalam sukacita. Itu paradoks kekristenan. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, Anda baca surat Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus di penjara tapi suratnya penuh bersukacita. Bersukacitalah. Wow, paradoks sekali orang Kristen itu. Suku dalam pasal 16 Tuhan Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus yang akan menyertai murid-murid, tinggal di dalam diri murid-muridnya dan menginsafkan dunia akan dosa dan bersaksi pada Kristus. Kristus mati di atas kayu salib, Roh Kudus menolong orang, melahirbarukan orang untuk kemudian percaya kepada Kristus. Itu pasal 16, pasal 17. Setelah pesan-pesan perpisahan, Tuhan Yesus berdoa. Doa yang sangat indah. Doa yang bukan hanya untuk dirinya dan murid-murid saat itu, tapi juga untuk saudara dan saya. Kita lihat terlebih dahulu bahwa Yesus itu dengan demikian bukan cuma seorang pengajar, tapi pendoa. Nah, saya ini pengajar, saudara. Jadi saya ketika melihat fakta, baca Alkitab, Yesus ini sering berdoa. Yesus itu bukan cuma pengajar tapi pendoa. Nah, firman Tuhan itu membuat saya bergumul. Oh ya, saya harus berdoa. Saya semakin rindu. Bahkan Tuhan yang menjadi manusia aja berdoa. Dan terus, apa itu doa? Komunikasi dengan Allah. Conversation with God. Dalam ayat yang pertama sampai ke-8, Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya. Tidak salah kita berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapa, dan kemudian menyangkut diri kita. Itu tidak salah. Misalnya dalam ayat ini, pasal yang 17 ayat pertama. Tuhan Yesus berkata gini, Bapa telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, yaitu dirinya, supaya anakmu memuliakan engkau. Kristus berdoa supaya Bapa mempermuliakan dia. Tapi yang menarik, saudara, dengan cara apa Bapa mempermuliakan Kristus? Ternyata bukan melalui kekayaan, kesehatan, kelimpahan. Bapa mempermuliakan Kristus melalui Kristus ditinggikan di tiang salib. Wow, menarik sekali. Kita sering berpikir kita dipermuliakan, wah kalau kita mencapai ini dan itu. Dan kita akan semakin mempermuliakan Bapa kalau kita mencapai ini dan itu. Tetapi bagi Kristus kemuliaan itu datang ketika dia ditinggikan di atas salib. Dan bahkan ketika Kristus berdoa agar Bapa mempermuliakan anaknya yaitu dirinya. Dia mengatakan supaya anakmu, dad, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dengan kata lain pada akhirnya Kristus mempermuliakan Bapa. Bahkan dalam doa yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi salib, kerinduan Tuhan Yesus adalah memuliakan Bapa, hidup untuk Bapa. Suku Yesus berdoa bagi dirinya, sekali lagi agar Bapa mempermuliakan dia dengan meninggikan dia di atas kayu salib. Salib itu bagi dunia itu benar-benar simbol yang memalukan, mengerikan, dan berujung pada kematian. Bagaimana tidak? Orang yang disalib itu bukan kriminal biasa. Ini penjahat kelas berat, saudara. Salib itu bukan hukuman mati untuk semua orang pada saat itu. Ini di-reserve untuk orang-orang yang parah sekali, pemberontak kelas berat dan mengerikan, ditelanjangi, dipermalukan, disiksa, dan mati. Salib itu bukan aksesoris keren-kerenan. Yang artinya, oh yang ke atas tuh hubungan kita dengan Allah. Yang samping tuh horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama. Itu penafsiran kontemporer. Di zaman itu salib tuh gak ada kaitannya dengan itu. Kaitannya salib itu dihukum mati. Itu aja. Kita kan sering, oh salib itu artinya bagus Pak.
Vertikal relasi dengan Allah, horizontal relasi dengan sesama. Betul, saya nggak mengatakan itu sesat. Cuman itu penafsiran Anda hari ini. Orang Yahudi abad pertama tidak berpikir begitu. Mereka kalau melihat salib itu ngeri, artinya dihukum mati. Itu adalah simbol yang mengerikan, memalukan, menghinakan, dan kematian. Sungguh dikasih Tuhan, tetapi menarik sekali. Yesus berkata, muliakanlah anakmu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku kalau aku ditinggikan. Ketika Kristus naik ke tiang salib, dia menarik semua orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Wahyu pasal yang ke-7. Pada akhirnya nanti worship, penyembahan itu datang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Menarik semua orang. Kok bisa begitu ya? Karena di atas kayu salib Allah menunjukkan kasihnya kepada kita orang berdosa. Keadilannya yang harus menghukum orang berdosa. Semua manusia yang berdosa seharusnya dihukum. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya dengan mengutus anaknya untuk menanggung hukuman itu bagi kita yang percaya. Ini yang disebut dengan substitusi. Dia menggantikan kita. Di atas kayu salib, Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 6 berkata, dahulu kamu adalah seteru Allah. Kita dulu musuh Allah. Tapi kita diperdamaikan di dalam karya Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Kristus memuaskan keadilan Allah. Kita yang dahulu musuh sekarang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anaknya. J.I. Packer, seorang teolog yang terkemuka, berkata begini. Di antara semua pemberian anugerah, yang diberikan Allah kepada kita, yang terbesar adalah adopsi. Saudara dan saya ini bukan cuman orang yang diampuni, tapi diadopsi menjadi anak-anaknya. Yohanes 1:12. Kita yang percaya kepada dia menjadi anak-anak Allah. Bayangin, dulu musuh sekarang menjadi anak. Yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Sehingga kita bisa menyebut dia Bapa. Kita bisa berdoa tanpa khawatir, jangan-jangan salah nih kalau doa saya gini. Enggak, anak ngomong sama Bapak mau model gimana juga boleh. Kita bukan menjadi orang yang berdoa secara ritualistik dan legalistik dengan kebingungan dengan masalah urusan postur tubuh. Oh enggak. So bisa berdoa dengan ekspresif kepada Bapa yang mengasihi saudara. Kita di antara semua pemberian anugerah, Kristus mati menggantikan kita, memberikan pengampunan dosa dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Adopsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib Kristus dengan demikian itu adalah sebuah penyingkapan misteri ilahi. Bagaimana kasih Allah dan keadilannya itu dinyatakan kepada kita manusia berdosa. Menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara renungkan ya, salib itu sangat unik sekali. John Stott dalam bukunya The Cross of Christ, Salib Kristus, ini bukunya udah ditranslate nih, seingat saya. Dia memberikan pengamatan yang menarik. Dia bilang nih, coba perhatikan agama lain. Agama lain tuh simbol agamanya itu positif dan buat kita ya cukup make sense gitu. Islam punya simbol misalnya bulan sabit. Buddha, teratai. Roda Dharma. Komunisme, palu arit. Kombinasi persatuan kaum buruh dan petani. Wah. Orang-orang yang pasifisme, anti perang, burung merpati. Begitu ya. Agama Hindu ada simbol huruf Om. Saudara, bukan saatnya kita belajar itu, tapi saudara coba Google. Itu artinya apa? Kalau saudara Google artinya apa? Itu semua positif. Simbolnya itu cukup keren lah gitulah. Salib, wow. Simbolnya kematian, mengerikan, menghinakan, aneh sekali. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 1 ayat 23, salib itu disebut batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang non-Yahudi. Jadi dunia itu gak bisa mengerti. Salib, apa itu? Tetapi justru saudara, Allah itu bekerja dalam cara yang tidak terduga. Allah itu bekerja dengan cara yang melampaui nalar kita. Di atas salib Kristus, saudara, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Kasih dan keadilan Allah itu bertemu di sana. Dan Allah adalah Allah yang merendahkan dirinya. Filipi pasal yang kedua.
menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Mati di salib kalau ditutup di situ titik, memang itu simbol yang menghinakan. Tetapi puji Tuhan, Kristus bukan hanya mati di salib tapi bangkit. Bangkit dari antara kematian. Banyak orang dunia, orang non-Kristen itu selalu menghina-hina. Saya lihat kalau di Instagram komentar netizen itu, saya memperhatikan. Banyak yang bilang, Tuhanmu kasihan deh, Tuhanmu mati di salib. Ada bahkan yang ngomong, apa gak kedinginan tuh di sana. Komentar-komentar dunia itu begitu sangat negatif terhadap salib. Mereka tidak mengerti bahwa salib itu bukan akhir. Ada kebangkitan. Kebangkitan Kristus yang meneguhkan bahwa Yesus benar-benar adalah siapa dia sebagaimana dia klaim selama hidup. Dia mengklaim diri sebagai anak Allah. Kalau Yesus cuma mati dan tidak bangkit, dia penipu. Tapi kebangkitan yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus. Kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta. Inilah yang melahirkan gereja pertama. Gereja perdana. Gereja Yerusalem. Yang mula-mula adalah orang-orang Yahudi. Tapi kemudian perlahan-lahan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi masuk dan bersatu. Dan gereja saat ini menjadi kumpulan orang-orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Suku yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus menarik semua orang datang kepada dia, bukan dengan paksaan atau kekuasaan, tapi dengan kasih dan pengorbanan, mencurahkan nyawanya, darahnya di atas kayu salib. Inilah Tuhan yang kita sembah. Saya yakin, saudara, tadi waktu kita memuji Tuhan banyak yang terharu. Karena Allah, kita datang kepada Allah yang bukan Allah yang memaksa kita datang. Tapi Allah yang telah berkorban bagi kita. Mencurahkan nyawa. Jadi kita datang dengan syukur. Saya tuh dulu sebelum menjadi orang Kristen gak suka nyanyi. Tapi setelah jadi orang Kristen suka memuji Tuhan. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena ada luapan syukur aja. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Salib Kristus inilah yang membuat Kristus dimuliakan. Bapa mempermuliakan anak dengan cara meninggikan dia di atas kayu salib. Dan menarik semua orang datang kepadanya. Nah, tugas saudara dan saya adalah membawa orang mengenal Kristus yang tersalibkan. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 19. Yesus saat itu, ini Jesus movement. Jesus movement. Ini kadang-kadang di Kisah Rasul disebut sebagai pengikutnya ini jalan Tuhan. Orang-orang Kristen mula-mula disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Baru orang lain menyebut mereka Kristen. Pengikut jalan Tuhan. Kita ini pengikut the way of the Lord. Dan Jesus movement ini awalnya masih kecil. 12 murid. Tentu saja Yesus berseminar 5.000 orang. Seminar itu ya. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya toh. Tapi masih relatif tidak global begitu saat itu. Sudah mulai attract banyak orang. Murid-murid ini, Yesus kemudian menyatakan satu ungkapan doa untuk murid-muridnya akan meneruskan misinya. Apa doanya? Yesus menggambarkan murid-muridnya pertama-tama sebagai utusan. Ya. Sebagaimana Bapa mengutus sang anak Yesus, demikian Yesus mengutus murid-murid. Sebelum Yesus terangkat ke surga, menghadap tiang salib mati dan bangkit naik ke surga. Dia utus murid-muridnya. Kita adalah orang-orang yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia. Kita diutus, kita digambarkan sebagaimana Yesus katakan, sebagai orang yang bukan dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia. Not of the world, but sent into the world. Artinya kita gak boleh mengisolasi diri. Kekristenan, menjadi orang Kristen itu bukan berarti, oh dunia ini penuh kejahatan. Jadi saya akan mengisolasi diri membentuk sebuah klub. Dari kita, oleh kita, untuk kita itu klub. Atau komunitas orang-orang kudus. Jadi kita kalau perlu ya, kerja itu jangan sampai kerja kalau enggak bosnya Kristen. Seluruh karyawan kita harus Kristen nih, semua harus sama nih semua. Kalau kita campur sama dunia kita akan tercemarkan. Oh bukan begitu, justru kita harus
masuk ke dalam dunia. Kita diutus ke dalam dunia. Spiritualitas Kristen itu bukan menjauhkan diri dari dunia. Tapi hidup berbeda dengan dunia di tengah-tengah dunia. Inilah kerohanian Kristen, inilah panggilan kita. Kalau tidak, maka gereja jadi klub. Saya suka main bulu tangkis, saudara. Saya punya grup yang berbeda. Grup orang gereja dan grup orang bukan gereja. Malah tuh saya di Amerika, pokoknya ada 2 kegiatan yang saya nggak pernah absen waktu studi di Amerika. Gereja dan lapangan bulu tangkis. Dua-duanya kagak pernah absen saya. Tapi saya punya teman-teman orang-orang dari berbagai agama. Termasuk yang ateis. Nah saya harus berada di tengah-tengah mereka. Dan menunjukkan bagaimana Injil bisa diaplikasikan dalam bulu tangkis. Oh iya dong. Kalau Anda tanya, oh bisa. Bisa diseminarkan tuh. Bagaimana gospel itu bisa diimplementasikan dalam olahraga. Of course. Tentu saja bisa. Kalau nggak bisa, berarti Injil belum meresapi hidup kita. Jelas itu. Contohnya gimana Pak? Nanti kepanjangan gitu ya. Nanti jadi ngomongin badminton. Walaupun saya tertarik untuk ngomong itu. Sesudah dikasih Tuhan. Jadi Injil harus meresapi, kita harus masuk ke dalam dunia. Nah tapi masalahnya kalau kita orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Tapi juga diutus masuk ke dalam dunia yang gelap. Kita harus hati-hati. Kita bisa tercemar. Oleh karena itu Tuhan Yesus berdoa apa? Supaya kita satu. Kita masuk ke dalam dunia tidak menyendiri. Lone Ranger. Kita masuk ke dalam dunia sebagai satu komunitas dulu. Kita masuk, kita ini ada komunitas orang-orang percaya. Saudara bahaya sekali itu sebabnya saudara tahu gak para misionaris yang masuk bahkan ke pedalaman sendirian. Itu ada tim doanya. Ada tim yang memonitor dia. Ada partner yang kalau dia membutuhkan itu selalu ada timnya. Sendiri itu selalu bukan rancangan Tuhan. Bahkan Yesus mengutus murid-muridnya dua-dua. KTB. Kelompok tumbuh berdua. Bukan. Bahaya jangan diplesetin ya. Kelompok tumbuh bersama. Seserah kan kadang-kadang gitu. Naksir sama siapa. Yuk kita KTB. Alah maksudnya kelompok tumbuh berdua ini. Nah seserah kelompok tumbuh bersama. Jadi kita ini diutus loh selalu ada partner pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dilindungi dari yang jahat. Dan dikuduskan dalam kebenaran melalui firman. Tapi perhatikan ayat 18. Sehingga mereka dapat hidup di tengah-tengah dunia sebagai saksi. Ayat 11 dan ayat 18. Murid-murid Yesus saat itu harus bersatu dan bersaksi. Bersatu dan bersaksi. Di tengah bersatu dan bersaksi harus hidup kudus. Harus dilindungi dari yang jahat. Oh saudara-saudara ada potensi perpecahan gak dari sejak awal? Ada dong. Kita baca. Murid-muridnya berdebat tentang siapa yang terbesar. So dari awal itu jangankan gereja udah segede ini. 12 aja udah rebutan siapa yang paling hebat. Dari awal kita ini saudara punya dorongan untuk menjadi yang paling menonjol. Siapa yang terbesar ya? Krisdion, YTH atau Revano. Siapa yang terbesar ya? Wah saudara-saudara kita ini apalagi di era medsos ini. Waduh likes-nya yang paling banyak siapa ya? Followersnya siapa ya yang paling banyak? Kita semua ini kadang gak mau berpisah, gak mau bersaing aja. Disaing-saingin sama jemaat. Bahaya. Seserah, jadi kita harus hati-hati sekali supaya kita tidak terpecah belah. Maka ketika Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya saat itu yang belum banyak dulu, belum gede, belum sampai 2,3 miliar seperti saat ini. Yang mengaku diri Kristen sekitar 2,3 miliar. Itu masih sedikit aja bisa Tuhan Yesus peduli pada kesatuan mereka. Berarti Tuhan Yesus tahu ada tendensi untuk berpecah. Lalu kemudian Tuhan Yesus berdoa dalam ayat 20-26 apa? Bukan untuk mereka ini, mereka itu murid-muridnya saat itu. Tetapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Siapa yang dipikirkan Tuhan Yesus? Saudara dan saya.
Yesus memikirkan bahwa murid-murid ini nanti akan memberitakan Injil, lalu muncul generasi orang Kristen berikutnya memberitakan Injil, memunculkan generasi yang baru terus sampai hari ini. Sampai misi ini selesai. Kata John Piper, mission exists because worship doesn't. Misi ada karena penyembahan itu belum ada. Sampai semua suku bangsa mendengar berita Injil. Dan pada akhirnya Tuhan menarik segala suku, kaum, bangsa dan bahasa datang menyembah Dia. Saudara, jadi Tuhan Yesus mendoakan kita. Dan sekali lagi, kata orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Saudara dan saya kenapa ada di sini? Kenapa kita bisa percaya pada Kristus? Karena ada yang memberitakan. Ada yang memberitakan. Inilah esensi dari penginjilan. Penginjilan, memberitakan Injil. Kata memberitakan itu jangan salah saudara. Itu tegas dan jelas, itu berarti ada kepentingan untuk dilakukan secara verbal. Saudara, tentu kita harus menghidupi Injil dengan perbuatan. Itu pasti. Ya, kalau kita membaca dalam pasal 13 ayat 34 sampai 35, Yesus mengatakan apa? Kamu harus saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita saling mengasihi, dunia akan tahu kalau kita murid-murid Kristus. Tahu. Iya, terus titik. Enggak. Ayat itu pasal 13. Pasal 17 jelas mengajarkan kita diutus dan orang yang percaya itu percaya karena pemberitaan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Kristus? Karena pemberitaan Injil. Jadi kalau ada orang yang berkata, mohon maaf, wah saya kalau memberitakan Injil melalui perbuatan aja Pak. Enggak melalui percakapan, hanya melalui perbuatan aja. Saudara, itu tidak tepat. Itu salah. Itu tidak lengkap. Kedua-duanya harus dijalankan. Saya membaca sebuah buku berjudul Invitation to Evangelism by Timothy Booker. Namanya agak unik dan sulit dilafalkan. Dia menceritakan seorang pengusaha Kristen. Pengusaha Kristen ini cinta Tuhan, rindu teman-teman kantornya itu percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dia berkomitmen. Saya akan bersaksi di kantor saya, di pekerjaan saya melalui kesaksian hidup saya, melalui perbuatan saya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia disiplin, dia jujur, dia berintegritas, kerjanya excellent. Dia berharap melalui kesaksian hidupnya itu, orang-orang di sekitarnya itu akan percaya pada Tuhan Yesus. Dan benar, setelah dia bertahun-tahun hidup begitu di tengah lingkungan pekerjaannya, satu kali ada satu temannya yang bertanya, ada waktu enggak? Saya mau ngomongin sesuatu. Ada yang menarik tentang hidupmu. Saya mau tanya sesuatu. Wah dia udah senang nih. Wah pasti dia sudah tahu nih. Bahwa kemudian orang ini dia berharap orang ini nanti akan percaya Tuhan nih. Saya mau sharing. Kemudian orang ini berkata, saya perhatikan bro. Kamu nih selama ini beda loh dengan yang lain. Kamu tuh kerjanya baik, disiplin, integritas. Nah kamu pasti Buddha kan. Jadi bertahun-tahun temannya itu berpikir nih orang ini baik karena orang Buddha. Dan to be honest, kalau kebaikan itu kita definisikan sebagai kebaikan relatif dibandingkan sesama manusia, bukan dibandingkan kepada Tuhan, standar Tuhan, banyak orang Buddha baik. Kita harus jujur. Nah jadi masalahnya apa dengan pengusaha ini? Selama ini dia berusaha, dia pikir melalui kesaksian hidup dia bisa memberitakan Injil. Enggak. Dia lupa menyatakan, mewartakan secara verbal, membuka mulutnya bahwa saya diubahkan oleh Tuhan. Saya menjadi seperti ini karena Tuhan. Jadi gak bisa saudara kita itu memberitakan Injil melalui perbuatan saja. Injil itu harus dihidupi, tapi juga harus diberitakan. Dan kita harus berani. Saya kalau di mall-mall, kalau lagi pas ada berkat banyak. Kadang itu kan di restroom gitu kan kita ada yang nungguin gitu, yang bersih-bersih. Nah kalau lagi ngasihnya dikit saya ya lewat aja. Kalau lagi ngasih banyak saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Karena ngasihnya lagi banyak. Saya bergurau. Jadi kadang-kadang saya sengaja ngomong beneran. Saya beranikan diri saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat wajahnya lagi banyak soalnya ini. Jadi kamu mau nolak saya tarik balik gitu. Enggak ada yang nolak saudara. Enggak ada yang nolak. Saudara, maksud saya adalah kadang kita harus sengaja ngomong, yes, I'm doing it because of Jesus.
Because of Jesus. Gitu saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus berdoa bagi gerejanya. Kita tadi melihat supaya gerejanya bersatu. Ya, aku di dalam mereka dan kau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Menjadi satu. Kita gereja ada karena ada penginjilan. Doa Yesus adalah setelah kita menjadi orang percaya, kita bersatu. Ini yang tadi diterapkan oleh Tuhan Yesus, didoakan oleh Yesus untuk murid-muridnya saat itu, di zaman itu, dan sekarang juga. Jadi tampaknya kesatuan gereja itu begitu penting buat Kristus. Murid-muridnya saat itu didoakan untuk bersatu. Orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid, generasi Kristen mendatang juga didoakan supaya menjadi satu. Yang paling menyedihkan itu adalah perpecahan gereja. Saya pernah berkunjung ke satu gereja khotbah. Saya lihat baik-baik. Ini sering patternnya. Kalau datang ke, saya ingat waktu itu saya datang ke situ jemaatnya banyak. Gak lama kemudian saya diundang lagi saudara. Jemaatnya itu tinggal kurang lebih sepertiga. Loh, kok jadi sepi sekali, saya ngomong sama majelisnya, sama pemimpin. Yang lainnya kemana ini? Lalu mereka dengan agak malu-malu dan, iya Pak, gereja kami barusan pecah. Saya tanya, maksudnya pecah? Iya, ada satu yang keluar pemimpin dan banyak yang bersimpati dengan dia bawa satu rombongan. Loh, oke, jadi pecah 2? Enggak Pak, pecah 3. Loh, gimana ceritanya? Iya Pak, yang bertahan ini kan satu kelompok, yang dibawa keluar sama dia satu kelompok. Nah, yang kecewa dengan perpecahan ini ikut keluar lagi sepertiga. Jadi pecahnya mestinya 2 jadi 3. Karena ada yang kecewa dengan perpecahan ini. Waduh, saya bilang ini kok, saya terakhir kali kayaknya perasaan tahun lalu penuh, tinggal sepertiga. Perpecahan itu menghancurkan sekali. Dan sangat menyedihkan, banyak orang tuh kecewa. Kadang-kadang ujung-ujungnya, kalau didengerin ujung-ujungnya perpecahannya, well itu melulu. Kadang-kadang ujung-ujungnya duit. Kadang-kadang ujungnya kuasa, perebutan kekuasaan. Kita harus sangat berhati-hati dengan urusan ini. Kesatuan kita di dalam Kristus karena berita Injil ini, ya, jauh lebih dalam daripada segala latar belakang kita. Kita berbeda latar belakang, ekonomi, pendidikan, semuanya. Etnis, ras, pola pikir, bahkan pilihan politik. Pilihan politik kita di masa lalu mungkin berbeda. Tetapi kita dipersatukan di dalam Kristus. Kesatuan ini adalah kesatuan yang saya sebut kristosentris. Kesatuan di dalam Kristus. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Ini kesatuan yang saudara dan saya miliki ini adalah kesatuan yang kekal bahkan. Setuju gak? Kalau kita memang akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya setelah kita mati, berarti kesatuan kita ini kekal. Dan saudara sadar gak? Bahkan kesatuan kita itu bisa lebih panjang daripada kesatuan suami istri. Suami istri kalau tidak seiman dan memilih iman yang berbeda, satu percaya pada Kristus dan sampai mati satu yang menolak, bahkan kesatuan suami istri seperti ini tidak sekekal persatuan kita loh. Wow. Persatuan ini ada persatuan yang jauh lebih dalam daripada punya sepeda motor yang sama atau mobil yang sama, hobi. Jauh sekali susah. Gue yang dikasih Tuhan, yang kedua, saya ingin mengingatkan di dalam persatuan ini, kita tadi bilang Kristus di dalam Bapa, Bapa di dalam Kristus, dan kita diajarkan untuk saling mengasihi kan. Inilah tugas kita. Saudara dan saya, karena kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih, pengampunan dari Kristus. Kesatuan kita adalah kesatuan di dalam kasih, bukan di dalam rasa suka. Suka itu bicara kecocokan. Kasih itu bicara komitmen. Kita harus memutuskan, I love my brother and sister. Although gak selalu suka. Walaupun gak selalu suka, saudara. Ya, saudara, kita ini tidak bisa disukai semua orang dan tidak bisa menyukai semua orang, itu fakta. So mau memaksakan diri untuk menyukai semua yang lain gak bisa. Disukai semua orang juga gak bisa. Kasihan deh orang Kristen tuh yang memaksakan diri disukai semua orang dan menyukai semua orang. Itu kasihan saya. Tugas kita, panggilan kita tuh saling mengasihi bukan menyukai. Jadi gimana Pak? Well,
Mengasihi itu bicara kita menginginkan yang terbaik kepada orang, mendoakan dia. Dan melihat sebagaimana Kristus telah memperlakukan kita, demikian kita menyalurkan kepada orang itu. Kita gak harus cocok, bisa berbeda, bisa rapat, bisa berdebat, asal jangan banting-banting aja. Jangankan mengasihi semua orang, menyukai semua orang. Kita bahkan tidak bisa menyukai diri kita sepenuhnya, betul gak? Siapa di antara saudara yang berani berkata, oh saya tuh sangat suka sama diri saya 100%. Nah, Anda narsis. Anda ada sakit jiwa sedikit. Oh, Glenn ya? Saudara, jadi jangan berharap. Ya, buat saya ya kalau ada pendeta disukai jemaatnya 80% udah bagus. 90% udah gini. Gitu. 100% gak ada. Saya udah yakin gak ada. Gak usah disurvei, udah pasti saya taruhan berani gak ada. Gak ada pendeta disukai 100, disukai loh ya. Gak ada. Kalau dikasih itu bisa. Saya mengasihi pendeta saya walaupun saya tahu kekurangan. Nah itu yang harus terjadi. Itu yang harus terjadi saudara. Dan sebaliknya hamba Tuhan juga mengasihi jemaat. Walaupun merepotkan. Walaupun begini. Saudara kasihlah. Bukan sukailah. Kesatuan kita dalam Kristus adalah kesatuan di dalam kasihnya. Yang sudah dinyatakan di atas kayu salib. Kita harus saling mengasihi walaupun tak saling menyukai. Kesatuan kita juga ada kesatuan Trinitarian. Apa itu maksudnya? Simple. Kesatuan yang berpusat kepada Allah Tritunggal yang mencerminkan Allah Tritunggal. Yesus berkata sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Bisa dibedakan, gak bisa dipisahkan. Bahkan saling berbagi hidup. Tadi saya perhatikan saudara Glenn menyebut kata perikoresis. Wih, saya lihat ini kok keren sekali gitu. Maksudnya itu adalah saling berbagi, interpenetration. Saling berbagi, mutual indwelling. Itu ilustrasinya seperti suami istri. Ilustrasinya. Suami istri itu kalau saudara menyakiti istri saya, saudara itu sama seperti menyakiti saya. Karena kehidupan kami itu menjadi satu. Nah suami istri Kristen tuh makanya gak ada tuh konsep tabungannya pisah. Dalam artian duitmu, duitku. Kalau saya dari sejak menikah, duit kita. Tidak ada duitmu dan duitku. Duit kita. Kita ini hidup berbagi. Satu kesatuan semuanya saling berbagi. Inilah kesatuan Trinitarian. Saya tahu dunia sekarang mengajarkan, kita harus pisah ya suami istri. Saya ingat tuh waktu saya bayar premi asuransi, ini semua ahli warisnya istri Pak. Iya, Bapak enggak takut ya? Enggak, saya enggak takut. Toh dia juga enggak akan mencintai orang lain selain saya. Saya berguru. Jadi kita berbagi hidup saudara. Nah ini yang kita terapkan di dalam gereja. Kesatuan dan berbagi hidup. Kesatuan yang karena Kristus dan kesatuan yang mencerminkan apa? Tritunggal. Artinya apa berbagi hidup? Ya praktis saja, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi harta. Berbagi sukacita, berbagi derita. Jadi kalau punya derita jangan ditanggung sendiri. Di-share, dibagi-bagi yang banyak ke orang. Enak aja gua menderita sendiri. Gitu. Jangan ditanggung sendiri. Kena mental health nanti ada problem. Di-sharingkan waktu cell group, di-sharingkan waktu pemuritan grup. Di-sharingkan, jangan ditahan sendiri. Iya. Khususnya derita itu harus dibagi. Sukacita ya dibagi juga begitu ya. Jadi saling berbagi semuanya. Inilah yang dimaksudkan dengan kesatuan Trinitarian. Saling berbagi kehidupan. Saling mengasihi. Saya ingat satu mahasiswa yang saya layani ya. Dulu waktu saya di Surabaya melayani di kampus Kristen. Saya studi ke US, dia juga studi ke US. Ini orang dari Indonesia Timur, atas kemurahan Tuhan dia dapat beasiswa. Jadi bukan karena ekonominya makmur atau apa bisa studi di US, enggak. Saya juga enggak punya duit, dia juga enggak punya duit. Tapi atas kemurahan Tuhan kita berangkat ke sana. Dia kunjungin saya ke rumah saya, nginep. Di apartemen bukan rumah. Saya lihat kok laptopnya keren banget ya. Saya tanya, laptopmu kok keren, lebih keren dari punya saya. Kamu kapan belinya? Terus dia cerita gini, ini menarik ceritanya. Kok dia bilang, ini enggak beli.
ini saya dapat ini kok, dikasih. Wih, gimana ceritanya? Siapa yang ngasih? Dia bilang, saya datang ke Amerika kok. Enggak, saya terus terang nggak bisa ingat persis ya. Intinya dia tidak punya laptop. Apakah itu dicuri atau apa, saya sudah nggak ingat karena sudah lama ya. Jadi daripada saya ngarang cerita, saya akui yang pasti dia nggak punya laptop. Jadi saya tuh sering pinjem waktu datang studi di kampus Amerika. Nah tapi waktu dia pinjem itu, dia nggak punya uang untuk beli. Dia ikut persekutuan Kristen. Dia memang aktivis. Dia memang pengurus kita waktu itu. Nggak lama waktu dia ulang tahun. Ini baru loh, dia orang dari Indonesia, persekutuan belum lama. Teman-temannya persekutuan Kristen itu belikan dia laptop. Wah, dia sampai terharu. Yang apel dimakan belum habis itu loh. Nah, jadi dia dapat itu, lebih keren dari punya saya. Saya bilang, kok keren punya kamu. Terus dia cerita, nah ini kelanjutannya. Wah, saya terharu. Mereka itu kok bisa iuran untuk belikan saya laptop. Padahal kan mahasiswa juga. Nah dia bilang, saya itu sekamar sama orang bukan Kristen dari Indonesia. Saya sekamar sama seorang muslimah, wanita. Dan ketika teman saya ini lihat, saya ini gak punya laptop, belum lama ikut persekutuan, mereka begitu perhatian, ulang tahun diperhatikan, bahkan iuran belikan laptop. Teman saya ini nyeletuk. Wah, luar biasa kalian orang Kristen. Kok bisa seperti itu ya? Dan kayaknya enak banget ya menjadi bagian seperti, maksudnya mereka, dia kagum. Apa yang membuat kalian bisa seperti itu, begitu mengasihi. Susah, kehidupan kita yang saling berbagi itu disaksikan oleh dunia. Dunia itu melihat, mata mereka tidak buta. They see what we are doing. Ketika kita bisa saling mengasihi walaupun kita berbeda etnis, ras, mereka bisa melihat itu. Di mana-mana sering terjadi rasisme dan sebagainya, diskriminasi. Kok bisa dalam satu gereja orang kaya duduk dengan orang yang miskin, middle, menengah, kelas menengah, orang keturunan yang berbeda, ras berbeda, etnis yang berbeda bisa bersatu. Wow. Ini akan membuat mereka melihat ini semua dipersatukan oleh Kristus. Kesatuan karena berita Injil dalam Kristus ini, saudara. Dan berbagi hidup yang mencerminkan Tritunggal yang saling berbagi hidup. Kesatuan kristosentris dan trinitarian ini akan membuat dunia percaya. Itulah yang kita baca. Agar dunia apa? Tahu. Agar dunia tahu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bukan agar dunia tahu bahwa kita ini memang orang baik. Tapi supaya dunia tahu, Yesus itulah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Kita membawa mereka mengenal Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, gereja yang bersatu dan bersaksi, inilah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya saat itu dan kita saat ini. Mari kita berdoa. Supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang saling mengasihi. Saling merendahkan diri, saling mengampuni. Bersatu karena Tuhan telah mempersatukan kita dalam kasih-Nya, di dalam Injil-Nya, dalam karya salib-Nya. Mari kita berbagi hidup. Dan mari kita terus memberitakan Injil melalui hidup dan perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat waktu kami merenungkan firman-Mu yang diberitakan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami walaupun hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus terus menjadi pribadi Allah yang mengingatkan kami akan firman-Mu. Tuhan, jagai dan berkati gereja Undivided Church ini sesuai dengan namanya, will be undivided forever. Tapi united in Christ. Dipersatukan di dalam Kristus. Menjadi cermin dari kesatuan Tritunggal. Yang berbeda-beda. Tetapi saling mengasihi. Yang tak selalu saling menyukai. Tapi saling mengasihi dan mengampuni. Saling menerima satu sama lain setiap orang dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
saling menguatkan sebagai partner pertumbuhan rohani. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami perlu partner. Firman Tuhan yang menguduskan. Dan komunitasmu, gerejamu yang menguatkan kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Teguhkanlah berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.